Islam itu indah. Tadi kita di segmen sebelumnya ada di segmen curhat online dari rumah dan juga sudah ada jamaah Islam itu indah. Mbak yang dengan pertanyaannya katanya gimana nih hukumnya Habib kalau seandainya seorang istri juga menuntut ya Ustadz Syam ya untuk mendapatkan kasih sayang, perhatian dari suaminya gitu. Karena katanya suaminya udah perhatian juga ke orang tua dan juga saudari perempuannya. Gimana tuh Ustadz Syam? Bismillahirrahmanirrahim, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Jadi kita tidak bisa menghalangi seorang anak laki-laki berbakti kepada ibunya. Karena baktinya seorang anak laki-laki kepada ibunya itu sepanjang hayatnya. Jadi kapan sih berhentinya seorang suami itu berbakti sama ibunya? Sampai dia meninggal. Bukan ibunya yang meninggal loh. Sampai si suami meninggal dunia, dia harus tetap berbakti kepada orang tuanya. Tetap memuliakan ibunya. Nah, tapi setelah menikah, dia punya tanggung jawab juga kepada istrinya. Nah, hal-hal yang seperti ini dalam Al-Quran disebutkan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, maka bergaullah dengan cara yang ma'ruf. Ma'ruf itu ya sesuai dengan kondisi, kapan yang menjadi prioritas pada saat itu. Oh, saat ini prioritas saya ibu saya. Kenapa? Karena ibu saya sedang sakit, ibu saya lagi sangat membutuhkan perhatian saya, ibu saya sudah janda misalnya nggak punya ayah lagi atau sendirian di rumahnya, maka yang pada saat itu yang harus mendapatkan ma'ruf adalah sang ibunda. Ma'ruf dan ihsan. Tapi ketika pada saat itu yang sangat lebih membutuhkan perhatian adalah istri, maka sang suami mestinya lebih memperhatikan istrinya. Jadi bukanlah pilihan ketika seorang istri berkata, kau pilih siapa, ibumu atau aku? Jelas kalau saya sebagai suami saya bilang, saya pilih ibu saya. Ibu saya melahirkan saya, ibu saya mengandung saya, ibu saya ngasih saya ASI, ibu saya membesarkan saya, kau adalah perempuan yang baru saya kenal. Itu kalau saya gitu ya, jelas dimilih ibunya gitu. Cuman ketika sudah mempunyai pasangan, terjelas tanggung jawab tetap pada suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu. Maka nafkah yang paling jelas wajib untuk dilakukan adalah nafkah untuk diri sendiri, setelah itu nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Jadi sebenarnya masih bisa Bu untuk dibicarakan baik-baik, untuk meminta perhatian lebih, ini masih bisa dibicarakan begitu Kak Kartika. Sabar aja ya Ustadz Syam. Habib Bener. mungkin bisa Nah, juga ditambahin sayang. jadi ibu kasih tahu suaminya pelan-pelan. Ibu nggak boleh marah karena kalau ibu marah, ibu berdosa. Ibu kasih tahu bahwasanya saya punya hak untuk dicintai, saya punya hak untuk disayangi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum linisaihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya seorang yang beriman, yang mempunyai keimanan yang akmal, yang sempurna adalah mereka yang baik akhlaknya dan terbaik akhlaknya dan sebaik-baik akhlaknya adalah mereka yang berbuat baik terhadap istrinya, mencintai, menyayangi dan juga harus wajib sayang cinta sama istri. Kayak gitu kan sayang? Masya Sehingga Allah. apa? Sehingga menanamkan cinta dan kasih sayang, hormatin. Ibu adalah sorganya, istri adalah yang dicintai dan disayanginya. Oleh karena itu kita berharap bahwasanya kita mendapatkan keberkahan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kita sebagai suami yang baik, suami yang soleh dan istri yang soleha, mengerti dengan aturannya. Suami mencari ridho daripada orang tuanya, istri mencari ridho terhadap suaminya, sehingga insya Allah bareng-bareng masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tafadhol ya Ustaz. Masya Allah. Jadi kalau misalnya kayak gitu, Bib, mending solusinya kayak gini, Bib ya. Seorang suami ketika melihat istrinya berbakti kepada ibunya si suami, pasti dia seneng banget gitu ya, Mbak Betul, Kartika? Pasti betul. itu Heeh. sebenarnya metode ini maaf kalau saya Ya, boleh berbagi boleh gitu ya. siap. Kebanyakan memang permasalahannya adalah seorang istri cemburu terhadap mertua. Mm-mm. Padahal sebenarnya mertua itu kan ladang pahalanya, ladang surganya suami. Kalau Subhanallah. kita mencari jalan cepat gitu, kalau kita mau kita juga ambil surganya suami sehingga suami gampang juga. Jadi kita sayangin mertua, dekati mertua. Suami sayang sama ibunya ketika orang yang dia sayangi, kita cintai, kita hormati, otomatis kita kecipratan cinta dan Berarti sayang. suami Betul. enggak ini ya, justru malah suami akan mendukung ketika istrinya berbakti kepada ibunya si Pasti, suami gitu. pasti Betul. Masya jadi Allah. Kalau Ustadz harmonis. Maulana bilang saling silang deh. Nah Iya. betul. Iya, jadi kalau si suami berbakti kepada mertuanya, si istri juga berbakti kepada mertuanya Istri gitu. juga harus sabar, mungkin sekarang belum sayang. Mm-mm. Kalau usaha terus insya Allah lama-kelamaan suaminya sayang dan Berjalannya kasih Masya waktu. perhatian. Allah. Ujian dalam rumah tangga ya, Betul, Bib ya? makanya jangan lupa selalu saksikan Islam itu indah. Ada ilmu yang
berkembang dan insya Allah bisa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya, Ustaz Sam, Ustaz Sam, Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Ibu mengatakan perceraian segala macam disebabkan karena mertua, maka kita bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala sambil mencari solusinya. Ibu datang kepada mertua tadi mengatakan bahwa masih cinta, kasihan anak-anak dan segala macam dan usahakan lebih banyak bersabar lagi dan kita minta solusi dari Allah untuk memberikan kita kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. في العالمين إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا الله berikan kepada kami sifat sabar, sabar menghadapi orang tua, sabar menghadapi mertua, sabar menghadapi pasangan, sabar dalam merawat mendidik anak-anak, menjadikan anak-anak kami anak yang saleh dan saleha, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran serta berakhlak Al-Quran. Allahumma ghfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sighara. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, Mbak. Ya, Iya, gimana? iya cuman boleh saya sedikit menyangkal tidak dari pertanyaan saya tadi. Apa itu? Jadi ya maaf ya Kak, saya juga tahu kalau misalnya memang harus sebagai seorang suami itu patuh, baik terhadap orang tuanya. Cuman ini di posisinya saya dari awal nikah saya sudah diikut campuri tangan oleh keluarga gitu, sehingga ipar-ipar saya dia menghasut kepada orang tuanya untuk mertua saya itu membenci saya. Awalnya saya pertama nikah itu sama mertua baik-baik saja. Cuman ketika saya 2 minggu setelah menikah, tiba-tiba mertua saya berubah, dia jadi cuek. Saya ke rumahnya juga cuek terus. Terus yang lebih saya sakitnya ketika suami bilang, Umi saya cemburu ke kamu karena kasih sayang saya, Umi merasa kasih sayang saya dibagi menjadi 2 antara kamu dan Umi saya. Iya. Umi saya cemburu, Umi saya sakit hati ketika melihat kita berduaan, kita romantis begitu Kak. Iya, baik. Jadi Ustadz Syam. Dipahami. Iya, Ya, jadi silakan. ternyata memang benar dari awal masalahnya adalah kecemburuan dari mertua gitu. Karena merasa bahwa anaknya diambil sama orang lain, kasih sayang anaknya akhirnya terbagi. Malah disinilah solusi terbaiknya adalah justru ibu membantu suami untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau dahulu beliau cuma punya anak laki-laki untuk berbakti kepadanya, sekarang si anak laki-laki punya istri maka 2 orang malah bertambah kasih sayangnya gitu. Jadi
Jadi tunjukkan bahwa ibu ini baik sama mertua. Justru di awal-awal kan tadi ibu mengatakan di awal-awal baik-baik saja, tapi karena dihasut sama ipar, disinilah perlunya kita tabayun. Tabayun itu apa? Ketika orang lain menjelekkan kita, ipar menjelekkan kita, kita tunjukkan bahwa apa yang disampaikan ipar itu adalah sesuatu yang tidak benar, keliru. Ketika saya mengambil kasih sayang daripada anaknya, saya tidak mengambil kasih sayang daripada anaknya, justru saya membantu anaknya untuk berbakti kepada ibunya. Mungkin seperti itu, mungkin agak berat Bunda, dan ini semua membutuhkan kesabaran. Makanya di doa kita tadi itu kita sangat meminta kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ujian hidup, setiap manusia akan diuji dalam hidupnya. Ujian ibu sekarang adalah ujian dengan ipar suami serta mertuanya. Insya Allah kalau ibu bisa melewatinya, Allah berikan ganjaran surga kepada ibu. Masya Allah Bu, berarti anggap aja ini adalah salah satu Allah membukakan pintu surga untuk ibunya. Amin. Terima kasih banyak Ibu. Mudah-mudahan keluarganya baik-baik saja. Amin amin ya robbal alamin. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan saja semua ilmu hari ini bermanfaat dan juga bisa kita ambil dan kita jalankan. Terima kasih guru-guru yang sangat luar biasa. Sekarang saatnya pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Jangan lupa saksikan terus Islam itu indah setiap hari jam 5 pagi hanya di Trans TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.